Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah klik video ini. Sebentar ya. Lupa kacamata. Video ini adalah lanjutan dari video sebelumnya, sembuh diabetes dengan gaya hidup holistic care. Jadi ceritanya saya mulai 1-2 hari ini menjalankan pola hidup holistic care, menjalankan penyembuhan atau pengobatan holistic care. Dan hari ini di konten ini saya akan sharing 13 pola hidup holistik. Saya ulangi, 13 pola hidup holistik. Sehingga harapannya buat teman-teman yang ingin sembuh dari diabetes, yang ingin sembuh dari sakit tanpa atau dengan obat yang minim, atau kalau bisa tanpa obat, ikuti video ini supaya teman-teman bisa mengikuti dan menjalankan apa yang saya juga jalankan. Yang pertama, pola hidup holistik yang pertama adalah paling utama hindari stres. Oh ya, ini 13 poin ini dari holistic care ya. Ini saya dapatkan di terapi holistic care di kampung saya. Pertama, hindari stres. Jadi jangan sampai kita punya stres. Walaupun kayaknya memang hidup nggak mungkin ya kalau nggak ada stres, kayaknya mesti ada sedikit-sedikit. Tapi usahakan jangan sampai stres yang terlalu berat. Yang kedua, sarapan pagi di atas pukul 9. Jadi jam 6 sampai jam 9 itu istilah terapisnya kemarin itu adalah waktu autofagi, di mana tubuh kita di jam 6 pagi sampai jam 9 itu bersih-bersih tubuh. Maka usahakan jangan sampai ada makanan masuk dulu supaya badan bisa fokus bersih-bersih. Jadi sarapan pagi di atas pukul 9, kemarin disarankannya kalau bisa pukul 11. Jadi hitungannya bukan sarapan pagi, sudah hitungannya makan siang. Nah, kalaupun pagi pingin memasukkan sesuatu ke mulut, itu kata kata terapisnya kemarin, kata Pak perawatnya, Pak Mantrinya itu kemarin, makan buah nggak apa-apa. Pagi hari itu makan buah, usahakan lebih dari 1 jenis, ada 2 jenis. Dan salah satu buah terbaik adalah nanas, dimakan sama bongkotnya atau tengah-tengahnya yang keras itu. Kemudian yang ketiga, wajib makan buah setiap hari. Jadi setiap hari wajib makan buah ya. Ini berhubungan dengan yang tadi. Wajib makan buah setiap hari. Diusahakan ada 2 jenis buah. Nggak usah cari yang mahal-mahal, cari ada yang ada di sekitar kita. Dan salah satu buah terbaiknya itu nanas. Kemudian yang keempat, hindari makan makanan yang berasal dari tepung. Ya, tepung. Termasuk di sini gorengan itu tepung, kemudian roti, kemudian bakso, cilok dan sebagainya ya, yang berasal dari tepung. Yang kelima, hindari makanan yang berminyak, khususnya gorengan ya. Semua makanan yang berminyak, jadi yang digoreng-goreng, ayam goreng itu usahakan jangan. Nah, ini untuk yang diabetesnya sudah parah memang disarankan meninggalkan sama sekali. Tapi kalau masih pre-diabetes atau diabetes yang masih ringan, itu kata perawat saya itu bolehlah seminggu sekali makan begitu. Jadi jangan banyak-banyak. Gorengan, jadi kalau masak ya dikukus atau digodok, jangan digoreng, apalagi yang jelas gorengan. Yang keenam, hindari makanan yang mengandung gula. Gula putih itu memang sarannya sudah stop. Kalau ingin manis ganti gula jagung. Itu 1 kotak, kita beli 1 kotak itu mungkin sekitar 30-50 ribu. Saya kemarin lihat di Indomaret, itu bisa untuk 1 bulan begitu katanya.
Jadi nggak usah pakai gula. Kalau mau ngopi nggak usah pakai gula atau pakai gula jagung. Mau ngeteh juga seperti itu. Kemudian jangan beli minuman manis di pinggir jalan, ya, minuman manis apapun itu, karena itu bahkan bukan gula. Gula saja nggak boleh, gula pasir nggak boleh, gula putih nggak boleh, apalagi yang di pinggir jalan itu sudah gula buatan, ada fruktosa, maltosa dan sebagainya. Itu nggak boleh. Jadi itu yang keenam. Yang ketujuh, makan malam terakhir maksimal pukul 6. Makan malam ya. Jadi kalau tadi makan paginya, makan siangnya jam 11, makan malamnya jam 6, ya rata-rata berarti makannya sehari 2 kali sebenarnya. Jadi jam 6 maksimal makan malam. Malam sudah nggak boleh makan. Yang ke-8, hindari penyedap Royco, Masako, micin dan lain sebagainya, vetsin dan sebagainya. Nggak boleh, itu karena antioksidan. Antioksidan itu adalah oksidan perusak di dalam tubuh. Yang ke-9, istirahat maksimal pukul 9 malam. Jadi nggak boleh begadang ya. Malam jam 9 harus sudah istirahat, tidur. Nomor 10, minum air putih minimal 3 liter. 3 liter itu kemarin saya dijelaskan sehari itu kira-kira 2 botol minuman, 2 botol aqua yang segini itu 2 botol ya, itu kan 1,5 liter, itu 2 botol harus habis. Tapi jangan sampai minumnya menjelang tidur. Menjelang tidur kalaupun minum dikit aja, serut gitu aja. Jadi sehari mulai pagi sampai malam itu 3 liter. Yang ke-11, kurangi nasi putih atau diganti dengan nasi merah atau nasi jagung. Kalau bisa yang terbaik, atau untuk teman-teman yang diabetesnya sudah parah, itu nasi putih memang stop total. Tapi kalau masih pre-diabetes atau masih diabetesnya masih ringan, nasi putihnya dicampur dengan nasi jagung atau diganti nasi merah. Yang ke-12, olahraga cukup atau gantinya jalan kaki minimal 30 menit. 30 menit itu kalau jalan kaki dapatnya mungkin, saya kurang tahu, ini juga nggak dijelaskan ya. Saya hanya bayangkan kalau 30 menit itu kira-kira mungkin ya sekitar 2 kilo mungkin. 2-3 kilo. Yang ke-13, terakhir, mandi dimulai dari kaki ke kepala. Jadi yang disiram pertama kalau mandi itu kan dingin ya, kakinya dulu, setelah itu dengkulnya, setelah itu bagian tengah tubuh, bagian atas tubuh, baru kemudian kepalanya. Ini berkebalikan dengan gaya saya atau gaya kita semua mandi, biasanya dari atas dulu langsung jebur lah. Begitu kita langsung jebur kepala, itu darah langsung ke kepala semua, menghangatkan kepala. Itu yang nanti tidak dapat aliran darah itu kaki. Makanya biasanya kan orang diabetes itu masalah pertama dan utama itu di kaki biasanya. Dia tidak dapat asupan darah yang cukup, aliran darah yang cukup, dia tidak dapat asupan makanan yang cukup dan sebagainya. Sehingga kadang-kadang terjadi luka, kemudian bengkak, kemudian harus dipotong dan sebagainya. Naudzubillah. 13, pola hidup holistik. Yang harus dihindari tadi 4 ya, gula, tepung, nasi putih, sama gorengan. Ini yang diutamakan. Nah, hari ini saya akan praktek jalan kaki ke tempat kerja. Nanti mudah-mudahan saya bisa bikin konten. Teman-teman yang baru nonton video ini silahkan subscribe biar nanti bisa ikuti update terbaru perkembangan saya berjuang dengan diabetes. Dan kalau sudah subscribe, sudah ketuk lonceng dan sebagainya, teman-teman juga bisa follow TikTok saya, Suaidi Bahtiar, @suaidibahtiar. Di situ saya sering live tentang diabetes juga, dan ada beberapa konten juga yang saya upload di sana. Begitu saja. Jangan lupa teman-teman yang juga punya diabetes seperti saya, tinggalkan kolom komentar apa pendapat teman-teman tentang gaya hidup holistik, dan apa pendapat teman-teman tentang diabetes bisa sembuh. Setuju apa enggak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman ya. Makasih.